Salam, selamat pagi dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang menyaksikan secara langsung kita pada pagi ini, terutamanya bagi jemaat Tuhan di IM Bandar Serian. Jadi pada pagi ini satu topik, yaitu 3 langkah mengatasi kesusahan dan masalah hidup. Ini topik kita yang akan kita bahas pada pagi ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan Tuhan mengucapkan pada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami ketika kami lemah. Tuhan kuatkan kami, Tuhan hiburkan, dan ketika kami sakit Tuhan sembuhkan kami. Dan apapun situasi hidup kami tahu bahwa tangan Tuhan yang senantiasa memelihara, melindungi, memberkati hidup kami. Maka itu Tuhan, layaklah dimuliakan, ditinggikan di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami datang menyerahkan segenap jiwa roh kami, segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau terus memimpin hidup kami, supaya senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami juga mau mengambil masa waktu ini bersama merenungkan firman Tuhan. Maka itu berbicaralah Tuhan kepada kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Firman Tuhan yang sama-sama memiliki pada pagi ini menjadi berkat yang baru bagi kami, untuk kami semakin kuat, semakin teguh di dalam iman, serta mengasihi Tuhan dan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji. Ikat segala gangguan-gangguan yang jahat, roh-roh yang mau menghalangi kami dalam kami mendengar firman Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau terus memberkati kami bersama. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-Mu berdiri di hadapan jemaat-Mu Tuhan dengan tangan yang kosong, tidak punya apa-apa Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi hamba-Mu secara khusus pada pagi ini, supaya menjadi berkat bagi kami bersama pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 3 langkah mengatasi kesusahan dan masalah hidup. Jadi kalau kita lihat ya, kehidupan ini lepas daripada yang namanya kesusahan maupun masalah. Jadi masalah ini senantiasa kita hadapi dalam kehidupan ini, sebab kita masih hidup di dalam daging, di dalam dunia ini. Maka banyak cabaran, banyak godaan, banyak tentangan hidup, banyak serangan-serangan yang menyebabkan kita menderita dan sebagainya. Jadi itulah masalah, itulah kesusahan-kesusahan yang sedang kita hadapi dan alami di dalam kita menjalani hidup ini. Jadi baca dalam beberapa ayat dulu. Kita baca dalam 1 Tesalonika 4 yang berbunyi demikian. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan diri di lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk mengajarmu dan menasihatkan tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, bahwa kita akan mengalami kesusahan
Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Nah, di situ kita lihat bahwa mereka Paulus menyatakan kepada jemaat Tuhan di jemaat di Tesalonika untuk mendorong mereka untuk menguatkan iman jemaat di Tesalonika. Maka itu dia mengirim Timotius untuk menguatkan iman jemaat Tuhan di Tesalonika. Jadi oleh itu kehadiran Timotius menjadi berkat bagi mereka untuk menguatkan iman jemaat di sana. Apa yang kita lihat dalam bagian ini. Jadi sebelum itu kita baca dulu dalam beberapa yang pertama kita lihat di sini. Yang pertama, terimalah kesusahan dan masalah sebagai cara hidup. Artinya, apapun kesusahan dan masalah itu kita terima sebagai cara hidup. Sebab kenapa? Sebab kita tidak dapat lari masalah, kita tidak dapat lari daripada namanya kesusahan. Kita menerimanya sebagai cara hidup yang harus kita hadapi dan harus yang kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat yang kita sudah baca tadi yang berbunyi demikian, janganlah supaya ada orang yang goyah imannya karena ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk Paulus di sini, jangan ada orang goyah imannya karena kesusahan. Artinya di sini kita menghadapi kesusahan-kesusahan, tetapi kita menghadapinya jangan sampai iman kita goyah. Artinya jangan kita kecewa atau putus asa ataupun kita tidak mampu menghadapinya, yang membuat kita lemah. Akhirnya iman kita semakin lemah dan kita, itulah yang dikatakan oleh Paulus, jangan ada orang yang menjadi lemah imannya karena kesusahan-kesusahan yang dia hadapi. Ya, memang benar, siapapun kita, ya, memang kita menghadapi bermacam-macam kesusahan-kesusahan, masalah-masalah hidup yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Walaupun tidak sama, tetapi pasti kita akan menghadapinya bersama. Jadi jangan goyah iman kita, apapun yang melanda kita, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, jangan diri sendiri, jangan juga menyalahkan Tuhan, tetapi dialah melalui masalah-masalah itu menjadi kekuatan bagi kita, bukan menjadi kelemahan-kelemahan membuat kita lemah. Nah, kalau kita lihat juga di dalam ayat seterusnya, langkah ini dianjurkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Antiokhia. Baca di dalam 14 ayat 20. Demikian. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam Allah kita harus mengalami banyak masalah. Jadi sangat jelas di sini saudara-saudara, untuk masuk dalam kerjaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi artinya di sini kita iman pada Tuhan Yesus tidak berarti kita baik-baik saja, senang-senang saja, diberkati-berkati saja. Jadi cara pola seperti ini saya pikir ini tidak berapa sesuai dengan firman Tuhan. Mengatakan bahwa kita harus menghadapinya, kita harus mengalaminya. Sebagai halangan-halangan adalah kesusahan-kesusahan dan masalah-masalah itu, dan kita hadapinya dengan iman, dengan Tuhan, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami
sengsara. Jadi inilah nasihat para rasul kepada orang-orang yang percaya pada ketika itu, supaya mereka tetap kuat, tetap setia, menghadapi segala serangan yang membuat mereka menderita. Tetapi jika mereka tetap setia dan terus mereka, dan itulah yang dikatakan. Jadi maksud kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi oleh itu saudara-saudara, jadi untuk masuk dalam kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang harus dengan berpikir bahwa senang-senang saja, baik-baik saja, tetapi harus mengalami berbagai penderitaan. Kita lihat juga ayat 13 dalam bahasa bunyinya dalam bahasa Malaysia. Langkah yang sama dianjurkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dengan mengutamakan dirinya sebagai contoh, ya, dalam Efesus pasal 3 ya. Oleh itu, janganlah tawar hati oleh sebab aku mengalami penderitaan karena kamu. Semuanya untuk kebaikan. Jadi Paulus mengatakan di sini, jangan tawar hati melihat dirinya mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, mengalami tentangan bagi berbagai pihak. Jangan, katanya, jangan tawar hati, karena Paulus untuk semua itu adalah demi kebaikan jemaat Tuhan yang sudah percaya. Itu Paulus telah menyatakan bahwa menjadi teladan di dalam sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jadi Kristus sebagai contoh di kesusahan dan penderitaan. Ya, kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 20 hingga 21 yang berbunyi demikian. Sebab dapatkah disebut pujian jika pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu. Nah, Paulus mengatakan kepada jemaat Tuhan, ya. Jadi Petrus di sini mengatakan, ya, jika kamu pukulan atau jika kamu menghadapi masalah ataupun penderitaan berbagai cara karena kamu berbuat dosa, jadi itu bukan pujian. Maka kalau kita menderita karena kita melakukan sesuatu yang salah, yang jahat, maka wajar kita menderita, wajar kita di masalah itu dan kesusahan itu, sebab melakukannya. Nah, katanya pula, tetapi jika karena itu kamu harus menderita, maka hal itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi artinya kita berbuat baik, artinya kalau kita menolong orang, membantu orang dan melakukan kebaikan kepada orang, menunjukkan kita mengasihi orang lain, tetapi di sebaliknya kita diperlakukan dengan tidak adil, kita dipukul dan menghadapi berbagai tentangan bagi berbagai pihak merupakan. Jadi kalau kita difitnah karena kita buat yang baik, kalau kita ditolak karena kita melakukan kebenaran, kalau kita melakukan tidak diterima karena kita melakukan yang baik, yang benar,
maka kata firman Tuhan itu merupakan pujian. Jadi saudara-saudara, yang penting adalah melakukan kebaikan walaupun kita ditolak, walaupun kita dan sebagainya. Namun bagi kata Tuhan bahwa semuanya itu adalah pujian bagi kita, maka itu adalah wajar bagi kita sebagai orang percaya. Nah, ayat ini terus berbunyi, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, saudaraku, untuk itulah kita dipanggil. Memang kita untuk memiliki, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu memang pasti. Kita dipanggil supaya kita bertobat, kita dipanggil supaya kita memiliki hidup kepastian yang pasti. Tetapi dari situ dikatakan Yesus datang di dunia ini dengan cara penderitaan, dia syarat pengkhianatannya, dan sampai dia mati di atas. Demikian dia menebus kita daripada dosa kita. Jadi Kristus menjadi teladan bagi kita di dalam hal penderitaan, di dalam hal penganiayaan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak sewajarnya, yang tidak sepatutnya. Jadi kita lihat di situ bahwa Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita. Jika Kristus telah dipukul, dihujat, ditolak, diludah, dan pukul, dibunuh, dan segala hujatan dan segala tuduhan yang palsu dan segala kejahatan dilemparkan kepadanya. Jadi kita sebagai pengikutnya pun harus mengalami perkara yang sama, ya, sebab menjadi kita. Sebab Kristus tidak pernah membela dirinya, Kristus tidak pernah membalas kejahatan, Kristus tidak pernah menuntut membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Kristus tidak pernah melakukan satu apapun kesalahan ataupun dosa. Jadi itulah yang harus teladan yang harus kita ikuti yang ada pada Tuhan Yesus. Jadi oleh penderitaannya, baik dari seluruh kehidupan, Kristus itu menjadi teladan bagi kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, marilah kita belajar. Kita harus menjalani hidup ini, apapun cabaran-cabaran hidup, tentangan-tentangan hidup, kesusahan yang kita hadapi, jangan mudah goyah, jangan mudah kecewa. Dan sekalipun orang-orang menolak kita, menghina kita, memukul kita, ataupun apapun yang terjadi pada kita oleh karena kita beriman kepada Kristus, jangan pernah menyerah, jangan pernah tawar hati, jangan pernah kecewa, tetapi merupakan satu teladan yang baik sebagai pengikut Kristus. Itulah yang kita lihat bagaimana cara kita menghadapi kesusahan dan masalah hidup. Dan poin yang kedua, hadapilah kesusahan dan masalah dengan doa. Hadapinya dengan doa, ya. Kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 3 dan ayat 10, sambung daripada ayat tadi, Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, siang malam kami berdoa bersungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan menambah pada imanmu. Jadi di sini Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, siang malam dia berdoa untuk ingin bertemu dengan jemaat Tuhan di Tesalonika. Dengan cara kehadirannya itu dia akan menguatkan, meneguhkan iman jemaat di sana. Jadi halangan-halangan yang bukan, tetapi dengan cara demikian dia mengutus Timotius supaya Timotiuslah yang pergi untuk menguatkan jemaat di Tesalonika. Jadi saudara-saudara, Paulus menghadapi semua masalah-masalah ini, halangan-halangan ini dengan doa dan
bersungguh-sungguh siang dan malam. Jadi oleh itu saudara-saudara, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, pergumulan kita yang kita hadapi, tantangan hidup yang kita hadapi, kesusahan yang kita hadapi, ya hadapilah dengan doa. Hadapilah dengan penuh penyerahan diri. Saatnya Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita dan pasti akan menolong kita. Nah, Yakobus juga di dalam pasal demikian, doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Jadi saudara-saudara, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita hadapi semuanya dengan doa, sebab doa orang benar kuasanya. Orang beriman, siapapun juga kita yang beriman dengan sungguh-sungguh, pasti doa kita berkuasa. Ya, doa kita berkuasa. Jadi kita dalam menghadapi kesusahan kita dengan doa, dengan berharap bergantung kepada Tuhan, sebab kita tahu hanya Yesus saja yang mampu menolong kita, tetapi semuanya kita harus melalui iman dan doa. Ya. Baca juga dalam Filipi pasal 6. Filipi pasal 4 ayat 6 juga berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan ucapan syukur. Jadi di situ juga Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi supaya jangan mereka khawatir dengan apa yang pergumulan jemaat itu. Jangan khawatir, tetapi katanya katakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan. Jadi kita menyatakan masalah kita, pergumulan kita di dalam doa kepada Allah. Jadi saudara-saudara, inilah yang sungguh-sungguh harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita menjadi orang yang benar-benar berharap dan bergantung penuhnya kepada Tuhan melalui doa kita dengan sungguh-sungguh. Jadi oleh itu jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, sudah pastilah kita tidak khawatir akan apa yang kita hadapi, karena kita tahu bahwa Yesus pasti akan menolong kita melepas daripada pergumulan kita. Maka itu di sini jangan kamu khawatir. Sungguh pun kita sebagai manusia memang kita khawatir akan masa depan kita khawatir akan anak-anak kita khawatir masa depan. Banyak hal-hal yang membuat kita khawatir. Jadi dikatakan firman Tuhan mengatakan jangan, tetapi kita membawa kekhawatiran itu di dalam doa. Kita menyatakan semua masalah pergumulan itu di dalam doa kita kepada Allah dan permohonan ucapan syukur kepadanya. Sudah pasti Tuhan akan pasti menolong kita apabila kita berserah kepada yang seperti demikian. Yakobus pasal 5 ayat 13 juga yang berbunyi demikian. Kalau ada orang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Artinya siapapun kita, kalau kita berdoa, jadi penderitaan kita itu kita harus berdoa. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah kalau ada di antara kamu yang menderita. Yang menderita artinya berbagai baik itu penyakit, baik itu masalah-masalah tertentu yang sedang kita pergumuli yang depan kita. Jadi baiklah orang tersebut berdoa. Selain daripada itu kita juga memohon orang lain membantu kita dalam doa. Itu memang pasti kita minta bantuan doa daripada jemaat yang lain, daripada pastor, daripada orang. Kita minta doa di atas pergumulan kita, di atas penderitaan kita, itu memang wajar. Tetapi juga kita sendiri
berdoa, sungguh-sungguh menyerahkan perkara kita kepada Tuhan, supaya jangan kita bergantung harap kepada doa-doa orang lain saja. Jadi inilah yang dikatakan Paulus di dalam Yakobus di dalam ayat firman Tuhan ini. Yang ketiga, kenakanlah perisai kesabaran dalam menghadapi masalah. Kalau kita lihat ayat yang kita baca tadi, itu ayat 13. Kenakanlah perisai kesabaran dalam menghadapi masalah. Jadi saudara-saudara, untuk menghadapi masalah, untuk berbagai pergumulan kita, menghadapi kesusahan, menghadapi, harus ada yang namanya kesabaran. Apa pada Tuhan, tidak semestinya seketika itu juga doa kita dijawab. Apabila kita meminta sesuatu daripada Tuhan, tidak semestinya mengikut masa kita, tetapi mengikut masa Tuhan, waktu Tuhan. Bagi pihak kita yang berdoa, bagi pihak kita yang menghadapi masalah dan pergumulan, maka itu harus sabar. Kesabaran itu sangat penting. Kesabaran di waktu Tuhan dalam menanti jawaban doa dari Tuhan, ataupun dan kesabaran di dalam kita hadapan dengan masalah. Kita sabar di dalam kita sedang menghadapi pergumulan kita sabar. Jangan kita mudah bersungut, jangan mudah kita kecewa, jangan mudah kita tetap bersabar menghadapi apa masalah pergumulan yang kita hadapinya dengan kesabaran. Jadi saudara, banyak hal yang terjadi jika kita tidak sabar. Nah, yang pertama kalau kita lihat, kenapa banyak case orang membunuh diri yang gantung diri, terjun dari bangunan yang tinggi, ada pula yang menembak kepalanya sendiri, dan berbagai cara orang. Jadi kalau kita kembali kepada masalah yang dihadapi sebelum dia bunuh diri, sudah pasti dia menghadapi masalah-masalah, cabaran-cabaran itu dengan begitu sukar sekali. Dia tidak ada jalan keluar, seakan-akan tidak ada kemenangan dan tidak ada jalan keluar baginya, sehingga banyak orang mencari jalan pintas, jalan pada masalahnya dengan cara membunuh diri. Jadi oleh itu saudara, kita lihat di situ bahwa tidak ada yang namanya kesabaran. Jadi kesabaran itu sangat-sangat penting bagi iman. Kesabaran dalam menghadapi apapun situasi yang kita hadapi. Sebagai orang percaya, kita tetap setia, tetap beriman, tetap menghadapi semuanya. Nah, kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat 12 yang berbunyi, sukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, di situ dikatakan pergumulan kita di dalam masalah dan penderitaan yang kita hadapi, dikatakan oleh dan yaitu kita harus bersabar. Jadi kesabaran itu sangat penting di dalam menghadapi kesesakan, di dalam menghadapi kesusahan. Jadi kesabaran itu sangat penting. Di dalam kita penuh dengan kesabaran, harus ada kita juga bertekun di dalam doa, dan kita harus menyerahkan perkara kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Jadi saudara-saudara, di situ kita
kesabaran itu sangat-sangat penting di dalam kita menghadapi berbagai masalah dan pergumulan hidup yang kita hadapi dalam hidup ini. Dalam Kolose pasal 1 ayat 11 juga yang berbunyi demikian, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Yaitu kita harus menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Menanggung segala sesuatu adalah seluruh pergumulan masalah hidup kita, merangkum segala apa yang harus menanggung sesuatu itu dengan tekun dan sabar. Jadi oleh itu mari kita kuatkan hati kita. Jangan kita mudah goyah, jangan kita kecewa, jangan kita mudah putus asa, jangan kita mudah lemah, dan kita tetap kuat karena kita supaya kita sabar menghadapi segala yang sedang menimpa kita. Korintus pasal 6 ayat 4 yang berbunyi demikian. Sebaliknya dalam segala kami menunjukkan bahwa kami adalah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Saya ulang. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah dalam menahan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesaksaan dan kesukaran. Jadi di situ kita lihat Paulus mengatakan bahwa dia adalah sanggup menahan segala dengan penuh kesabaran segala penderitaan, kesesakan dan kesukaran yang dia hadapi. Saudara, kita lihat ya, hari-hari ini kita lihat banyak cobaan yang kita hadapi. Marilah kita menghadapinya dengan penuh kesabaran, baik itu penderitaan, baik yang tidak seiman, semuanya mari kita bertahan, mari kita terus berharap kepada Tuhan, mohon kekuatan Tuhan, mohon perlindungan Tuhan dengan penuh kesabaran. Jangan putus asa dengan kecewa, menyalahkan diri. Kita tetap kuat, tetap bersemangat dan tetap setia mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, karena tidak bertahan dalam menghadapi pergumulan hidup masalah, banyak orang yang meninggalkan kepercayaannya karena dia pikir bahwa mengikuti Tuhan adalah baik-baik saja, mengikuti Tuhan semuanya kadang berkati saja, dan mengikuti Tuhan semuanya memang benar. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan menghadap, kita akan mengalaminya. Kita harus ingat bahwa Yesus telah menjadi teladan bagi kita dalam hal. Jadi oleh itu kita melihat bagaimana proses penderitaan itu untuk mendewasakan kita. Jadi percobaan itu, jadi segala tantangan-tantangan hidup itu sebenarnya diizinkan Tuhan untuk menjadi proses, untuk membentuk kita sehingga kita menjadi manusia yang dengan iman yang sungguh-sungguh teguh di dalam Tuhan dan mudah oleh gelombang dunia yang
senantiasa melanda kita. Oleh itu saudara-saudara, mari kita sama seperti hamba-hamba yang dahulu, mereka iman mereka bagi sanggup mati demi untuk melayani Tuhan dengan penuh kesabaran, baik dalam penderitaan, baik dalam kesengsaraan, dalam kesusahan, penjara, baik dalam apapun juga mereka hadapi. Tapi mereka tidak tawar hati, mereka tidak kecewa, malah mereka lebih giat memberitakan Injil. Sebagai jemaat Tuhan juga, mari kita bersama-sama, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, yang sekadar percaya saja, tetapi marilah kita menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh setia Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang perintahnya, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang benar di mata Tuhan. Jadi itulah kita lihat. Tapi segala pergumulan kita, segala kesesakan hidup kita, penderitaan kita, dengan perisai kesabaran penuh, dengan penyerahan diri, dengan penuh dalam percaya bahwa jika kita melakukan hal-hal yang seperti ini, maka kita akan diberkati Tuhan. Sebab Tuhan berjanji pasti akan diberkati masa depan kita, Tuhan yang memberkati anak cucu kita pasti akan diberkati. Tetapi proses dalam bentuk apapun proses kita, marilah kita tetap kuat dengan kita semakin iman kita timbul seperti emas murni. Ya saudara-saudara, inilah dalam Tuhan pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini memberkati kita bersama. Jadi ayat yang kita lihat, satu ayat yang terakhir, yaitu Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, disertai buah roh, salah satu daripada buah roh adalah kesabaran. Ini sangat penting. Kesabaran di dalam kita menghadapi segala-gala yang kita hadapi. Rasul-rasul sudah menjadi teladan bagi kita dalam hal kesabaran. Tuhan Yesus sabar terhadap kita, ya, walaupun tidak mau terima dia, menghujat dia, bahkan memukul dia, bahkan membunuh, sampai membunuh dia di atas kayu salib. Tuhan Yesus menghadapinya dengan kesabaran, dengan penuh kesabaran. Jadi pengikut-pengikut Tuhan seterusnya seperti rasul-rasul juga yang menyaksikan Yesus sendiri menjadi murid, menderita sengsara, penuh kesabaran sampai mati. Jadi kesabaran sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh itu saudara-saudara, mari bagaimana cara kita menghadapi 3 langkah menghadapi masa pada hari ini yang telah kita belajar pada hari ini, kiranya dapat memberkati jemaat Tuhan bersama pada haleluya. Jadi inilah sedikit firman Tuhan yang kita pagi ini. Tuhan memberkati kita bersama. Ya, mari kita berdoa sebentar. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau telah berbicara kepada kami. Engkau telah menolong kami dalam kami belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati jemaat firman Tuhan pada pagi ini, supaya kami bersama-sama mengalami kekuatan yang baru dalam Tuhan, untuk kami terus dapat menjalani hidup ini dengan iman, dengan kesabaran, dengan penguasaan diri, supaya kami yang taat, yang takut akan Engkau Tuhan, dan yang mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih karena melalui pimpinan Roh Kudus-Mu yang telah memberkati kami pada dalam